Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai metode simplex dengan mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Abdul Rizky, SSI, MSI. Selanjutnya perkenalkan di sini ada teman saya yaitu saya Maistiqomah dengan NIM 2018 10 10 10 04 dan saya sendiri yaitu Siti Nur Hasanah dengan NIM 20 18 10 10 10 83. Di sini kami akan membahas mengenai metode simplex, yaitu pertama definisi metode simplex, yang kedua yaitu latihan soal. Yang pertama definisi metode simplex. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari atau lebih dari sama dengan 2 multivariabel. Nah, di sini suatu persoalan linear programming dapat diselesaikan dengan metode grafik, juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Nah, atau bisa dikatakan apabila suatu program linear yang mengandung 2 variabel dapat diselesaikan dengan metode grafik, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan metode simplex. Nah, metode simplex ini sendiri diperkenalkan oleh George G. dan Z 1947 dan telah beberapa kali diperbaiki oleh beberapa ahli. Selanjutnya kita bertemu dengan ciri metode simplex, yaitu yang pertama, titik memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel keputusan dan fungsi kendara. Yang kedua, perhitungan di sini metode memakai metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Selanjutnya untuk bentuk proline sendiri itu menjadi bentuk standar atau baku. Selanjutnya syarat untuk metode simplex yaitu harus mengubah bentuk umum atau bentuk kanonik menjadi bentuk standar atau bentuk baku. Suatu fungsi kendala jenis kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dapat diubah menjadi suatu persamaan dengan menambah variabel pengetap atau slack dan mengurangkan variabel atau surplus. Pada ruas kiri fungsi kendala biasa ditulis dengan lambang S. Di sini termasuk cara-cara mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar. Nah, jika ruas kanan negatif, maka fungsi kendala tersebut dengan terlebih dahulu dan arah tidak samanya harus dibalik. Untuk selanjutnya, tahapan untuk penyelesaian metode simplex, yaitu yang pertama mengubah fungsi tujuan ke dalam fungsi implisit. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan tersebut ke dalam tabel simplex. Dan yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang ketujuh, selanjutnya perubahan-perubahan tersebut sampai optimal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan di sini akan dicontohkan dengan contoh soal oleh teman saya, mungkin bisa langsung dijelaskan. Baik, untuk contoh soalnya di sini dijelaskan PT Unilever bermaksud membuat 2 jenis sabun, yaitu sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu, untuk pembuatannya itu diperlukan 3 macam zat kimia, yaitu zat A, B, dan C. Dan jumlah zat kimia yang tersedia adalah untuk zat kimia yang A itu paling sedikit 10 ton, untuk yang B paling banyak 60 ton, dan C paling banyak 15 ton. Nah, untuk membuat sabun bubuk itu diperlukan 2 ton zat kimia A, 6 ton B, dan 5 ton C. Untuk membuat sabun batangnya itu diperlukan 5 ton A, 3 ton B, dan 3 ton C. Nah, untuk keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap membuat sabun bubuk itu sebesar 3M atau 3 miliar. Sedangkan setiap membuat sabun batang itu sebesar 2 miliar.
Nah, berapa jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang akan sebaiknya dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang terbesar? Selanjutnya yaitu kita menentukan variabel keputusannya terlebih dahulu, karena untuk sabun bubuknya itu dipisahkan X dan untuk sabun batangnya itu dipisahkan Y. Kemudian kita mencari fungsi tujuannya, karena tadi untuk menentukan keuntungan terbesar maka kita harus memaksimumkan nilai Z-nya, sehingga untuk Z-nya itu 3X plus 2Y, karena 3 miliar tadi dan 2 miliar tadi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi kendala, tapi yang pertama kita mendefinisikan terlebih dahulu. Untuk sabun bubuknya tadi sesuai yang di contoh soal. Di sini untuk yang sabun bubuk itu kan diperlukan 2 ton A, 6 ton B, dan 5 ton C. Sementara untuk sabun batangnya itu 5 ton A, 3 ton B, dan 3 ton C. Maka kita bisa menuliskan 2, 6, 5, kemudian untuk yang batangnya sendiri itu 5, 3, 3. Dan ini merupakan yang tadi yang diperlukan untuk sabun untuk zat kimia A tadi kan kurang dari sama dengan 10 di sini. Di mana tadi ini? Untuk yang A itu kan paling sedikit 10, yang B paling banyak 60, dan C itu paling banyak 15, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Kurang dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 60, dan kurang dari sama dengan 15. Selanjutnya kita bisa menuliskan fungsi kendalanya, karena untuk sabun bubuknya tadi kan kita misalkan X, dan untuk sabun batangnya itu kita misalkan Y, maka kita menuliskannya 2X plus 5Y lebih dari sama dengan 10, 6X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, dan 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk melanjutkan ke metode Simplex, kita harus mengubah tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, sehingga untuk yang persamaan pertama itu karena lebih dari sama dengan, kita bisa menguranginya dengan S. Kemudian kita juga menambahkan R. Kenapa? Karena untuk menentukan basisnya. Kemudian untuk yang persamaan kedua ini karena kurang dari sama dengan, kita hanya bisa menambahkan S-nya saja. Kemudian persamaan yang ketiga juga sama. Untuk selanjutnya di sini untuk tabel Simplex-nya, yang tabel yang pertama ini sesuai dengan persamaannya tadi yang kita misalkan di sini tetap. Kemudian dari tabel di sini kita bisa memperoleh basisnya. Basis yang pertama di sini ada kolom R1, kita bisa masukkan di sini. Untuk yang kedua ini ada S2, kemudian S3. Kita sesuaikan di sini koefisiennya juga. Kemudian kita bisa mencari ZJ MCJ-nya dengan mengalihkan koefisiennya dengan yang kolom di sini, kemudian dikurangi dengan JJ-nya yang di atas di sini. Jadi kita bisa menuliskan min M dikali 2, kemudian 0 dikali 6, kemudian 0 dikali 5, ini dijumlahkan semua, kemudian dikurangi dengan 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Untuk kolom-kolom selanjutnya juga sama pengisiannya. Nah, untuk RHS-nya kita bisa mengalihkan CB dengan di sini. Kemudian kita peroleh min 10M. Nah, di sini untuk RHS-nya ini masih sangat besar, sehingga kita harus melakukan tahap selanjutnya di kolom di tabel yang kedua, di mana kita harus mencari pivotnya terlebih dahulu. Karena kita mencari keuntungan yang paling besar, maka kita mencari ZJ dan CJ-nya yang paling kecil. Di sini terdapat di kolom Y. Kemudian kita peroleh min 5M min 2. Nah, ini nanti berguna untuk mencari rasionya, di mana saat mencari rasio yaitu RHS dibagi dengan kolom pivot. Sehingga ini 10 dibagi dengan 5, 60 dibagi 3, dan 15 dibagi 3, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari rasio yang bernilai positif tetapi paling kecil, yaitu berada di baris R1, sehingga diperoleh ini. Nah, selanjutnya kita harus mengubah 5 ini menjadi 1,
Dan untuk yang 3 ini harus bernilai 0. Nah, dengan apa? Kita melakukannya dengan OBE. Untuk baris yang pertama itu kita bagi dengan 5. Kemudian untuk yang baris kedua dan baris ketiga ini menyesuaikan dengan perhitungan yang pertama. Untuk baris yang kedua itu baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Baris pertama ini karena tadi kan sudah dibagi dengan 5, maka ini hasilnya berada di sini. Nah, untuk perhitungannya itu menyesuaikan dengan baris pertama yang di sini tadi. Untuk untuk tabel yang kedua maupun yang ketiga dan seterusnya itu pengerjaannya juga sama, yaitu mencari ZJ min CJ-nya yang paling kecil atau yang paling negatif gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini juga sama pengerjaannya sampai kita mencari di sini ZJ min CJ-nya itu tidak ada yang bernilai negatif, sehingga bisa dibilang tabel ini merupakan tabel yang optimal. Nah, di sini karena sudah tidak ada yang negatif, maka diperoleh untuk di sini X-nya sama dengan 0 karena tidak masuk di basis ya. Kemudian untuk Y-nya ini sama dengan 5 di sini. Untuk S1-nya di sini 15. Kemudian S2-nya 45. Kemudian L1-nya karena bukan merupakan basis, maka sama dengan 0. Nah, untuk Z-nya itu diperoleh dari ini. Perkalian antara CB dengan THS-nya diperoleh 10. Nah, untuk pembuktiannya, untuk meyakinkan bahwa apakah ini memang benar nilai maksimum, kita juga bisa melakukannya dengan metode grafik. Kenapa? Karena ini hanya menggunakan 2 variabel saja. Kalau untuk 3 variabel atau lebih itu belum bisa menggunakan metode grafik seperti itu. Nah, untuk pembuktiannya ini kan karena menggunakan 2 variabel sehingga kita bisa menggunakan metode grafik. Tetapi sebaliknya metode simplex itu tidak bisa semuanya dengan metode grafik seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Nur tadi. Untuk yang pertama yaitu persamaan 1. Di sini 6x plus 3y kurang dari sama dengan 60. Grafiknya seperti ini. Ini karena kurang dari sama dengan, maka akhirannya ke bawah. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Ini grafiknya garisnya. Nah, karena lebih dari, maka akhirannya ke atas. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, yang ini karena persaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka arahnya ke bawah. Sehingga selanjutnya yaitu untuk X dan Y-nya itu kan lebih dari 0, maka untuk solusinya nanti itu berada di kuadran 1. Nah, dari ketiga persamaan tersebut diperoleh daerah yaitu di sini. Daerah penyelesaiannya yaitu berada di sini. Sehingga dari daerah ini kita bisa menentukan titik kritis dari daerah tersebut, yaitu ada titik A di sini, kemudian titik B dan titik C di sini. Nah, di sini kan kita sudah menemukan daerah, kemudian titik kritisnya juga, sehingga kita mau mengecek apakah benar kalau di salah satu titik itu merupakan titik maksimum yang memiliki nilai maksimum di Z tadi. Sehingga kita bisa, tadi kan untuk Z-nya diperoleh Z-nya sama dengan 10. Sehingga kita menuliskannya tidak X plus 2Y sama dengan 10. Ternyata dari grafik yang merah ini diperoleh titik yang melewati adalah titik B, di mana titik B itu merupakan titik 0, titik B merupakan titik 0,5, sehingga terbukti bahwa B itu merupakan titik yang memiliki nilai maksimum di Z sama dengan 3x plus 2y seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Nur. Baik, terima kasih. Menarik gak presentasinya? Menarik kan ya? Oke, mungkin itu saja dari kami.
Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.